Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda Bu? Baik, Bu. Udah makan ya? Udah sarapan ya? Belum. Kenapa belum sarapan? Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, tolong sampahnya dibawa, ambil sampahnya dibuang, dan kursinya tolong dirapikan dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum itu ada yang absen di sini? Ada yang sakit? Mendingan ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Tahu. Sebelum kita mengambil absen, terlebih dahulu kita berdoa ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Siapa sih ini ketua kelasnya? Rasyid. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Sekarang ibu mulai ambil absennya ya. Andini, Alia, hadir Bu. Uji, hadir Bu. Mira, hadir Bu. Anissa, hadir Bu. Rashid, Hadir, Bu. Mike, hadir Bu. Rames, Hadir, Bu. Dea, Bulan, Hadir, Bu. Lita, Hadir, Bu. Oke. Ada yang absen juga. Kenapa kalau saya masih Mas Sandra. Mas Tando sakit, Bu. Mas Sandra sakit? Iya. Sakit apa dia? Rasanya sih demam. Demam. Dari teman kelas lain. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada satu video. Tolong diperhatikan videonya karena nanti di akhir video Ibu akan menunjuk satu orang untuk menjelaskan apa yang ada di dalam video tersebut. Baik, Bu. Kenapa Indonesia punya posisi yang sangat strategis di dunia? Ternyata itu karena letak geografis Indonesia berada di posisi yang sangat penting, yaitu di antara dua benua, Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia menjadi jalur pertemuan berbagai aktivitas dunia. Karena letaknya tersebut, Indonesia dilalui oleh banyak jalur perdagangan internasional, sehingga memudahkan pertukaran barang, budaya, dan juga teknologi dari berbagai negara. Selain itu, letak ini juga membuat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang sangat tinggi. Jadi, bukan hanya sekadar berada di peta, letak geografis Indonesia membuatnya menjadi salah satu wilayah yang penting dan strategis di dunia. Nah, dari video tersebut, siapa yang dapat menyimpulkan apa isi dari video tersebut? Yang dulu tadi. Ini coba duluan. Oke, Jomes. Apa yang dibahas video? Yang dalam video itu dia berupa gambar imajinasi yang di dalam itu ada pulau Indonesia yang terdiri dari beberapa benua. Nah itu ada dua Australia, lalu itu selanjutnya Kenapa Indonesia punya posisi? dan itu ada letak posisi strategisnya gitu. Nah kalau begitu kita tempat lain bisa menambahkan. Ada yang bisa menambahkan Jomes? Cukup ya? Udah,
di dunia karena Indonesia mempunyai letak yang mempunyai letak geografis namanya ya, yaitu antara benua Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Hindia. Baik, kita masuk ke dalam materi kita. Itu apa materi kita sekarang? Posisi strategi Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Baik, sebelum itu apa itu posisi strategis? Posisi strategis itu yang sering dijumpai, dilewati, dan dia sering terlihat. Tetap atau lokasi, suatu lokasi ya? Ya, yang familiar, dapat dijangkau. Tetap atau suatu wilayah yang membawa keuntungan karena letaknya apa itu posisi strategis? Dan letaknya berada Serta lokasi suatu wilayah yang membawa keuntungan karena letaknya berada pas di keramaian. Contoh itu Bu, harusnya ibu bukan jadi keramaian. Salah PBI. Pakai ibu bukan dia. Menurut PBI dan KBBI. Nah, terima kasih aja Mas. Contohnya yaitu negara Indonesia. Kenapa Indonesia disebut sebagai posisi strategis poros maritim dunia? Karena dia adalah negara ibu, karena dia adalah negara kepulauan dan itu dari Asia dan dia Australia. Dan disebut maritim karena dia adalah pertukaran jalur antar lintas dan melalui pelayaran. Ya, bagus. Yang biru bukan merah. Bisa bergerak. Nah, di sini ada PPT posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Benar tadi yang dibilang James? Kenapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia? Karena Indonesia memiliki 17.000 pulau lebih dengan garis pantai terpanjang, yaitu kurang lebih 95.000 km. Laut kaya akan sumber daya ikan dan mineral menjadi peran penting dalam jalur perdagangan dunia. Selain Indonesia memiliki banyak pulau dan garis terpanjang di dunia, Indonesia juga mempunyai sumber daya .
mineral, sumber daya ikan, nah selain ini, kenapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia? Karena letaknya yang sangat strategis ya. Ada tiga aspek, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Ada yang tahu letak astronomis berapa? Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 41 derajat bujur timur. Lalu letak geografisnya ada yang tahu? Tadi kita sempat bahas di dalam video. Benua apa aja? Asia dan Australia. Lalu letak geologis. Ada yang tahu letak geologis Indonesia? Letak geologis Indonesia itu terletak di lempeng Eurasia. Lempeng Indo Australia. Oh, ini ada yang ketinggalan ya? Apa? Samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan Pasifik. Ada yang tahu letak geografis itu? Di sebelah sini ada benua Asia dan di sebelah sini ada benua Australia. Di sini ada Samudra Hindia dan di sebelah sini ada Samudra Pasifik. Karena Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, Indonesia juga banyak memiliki keuntungan ya. Yaitunya ada sumber daya perikanan, ada ikan tuna, kerapu, udang, ikan talang, tongkol, dan cumi-cumi. Ada sumber daya mineral, ada minyak bumi, gas, dan mangan. Ada pariwisata bahari, yaitu ada Raja Ampat, Taman Laut Bunaken, Kepulauan Seribu, dan perdagangan, Pelabuhan Tanjung Perak, Selat Malaka, Selat Sunda, dan kapal-kapal. Nah, Indonesia juga menjadi checkpoint maritim
Indonesia. Indonesia juga merupakan checkpoint maritim dunia. Ada yang tahu checkpoint maritim dunia itu apa? Checkpoint maritim dunia itu adalah titik yang strategis pelayaran internasional. Indonesia memiliki checkpoint maritim dunia. Ada 9 checkpoint maritim di dunia. 4-nya ada di Indonesia, yaitu di mana? Ada yang tahu? Ada di sini, Selat Sunda. Ada di sini, nggak tahu. Ini Selat Lombok. Lalu di sini ada negara Malaysia. Di sini ada Singapura. Nah, lalu di antara Malaysia, Singapura dan Pulau Sumatera ada Selat Malaka. Ada satu lagi Selat Makassar namanya. Selat Makassar itu di sini, di antara Kalimantan dan Sulawesi. Nah, perhatikan. Selanjutnya ibu akan mengelompokkan kalian dalam 3 kelompok. Tolong ketua kelas bagi kelompoknya. Dalam kelas ini ada 3 kelompok. Sebutkan aja namanya. Gigi dan kelompok 1, Andini Wilda, Alisa 9, kelompok 2, Dea, James, Ike, dan saya kelompok 3. Silakan di sini kalian ngomong. Ini kelompok dalam. Nah, perhatian semuanya. Ada salah satu teman kita yang pernah cari tebal banget ya. Ya Bu. Karena waktu kita juga sangat terbatas. Anda semuanya hanya mengerjakan di halaman 8. Di halaman 8 kegiatan 5 nomor 1, 2, dan 3. Iya. Nomor 8 halaman 8 1 sampai 5.
1 sampai 3. Kamu mau 1 sampai 5. Bentar jadi Bu. Jangan bekerja itu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Silakan bekerja. Sudah selesai semuanya? Belum lagi Bu, belum Bu. Bisa kali dulu. Udah Bu, selesai? Ada yang masih mengerjakan? Masih. Setelah mengerjakan 3 soal tersebut,
3 soal harus dipresentasikan oleh satu kelompok. Jadi satu kelompok itu satu soal. Kelompok mana dulu yang presentasi? Siapa yang mau presentasi? Saya Bu. Semuanya Bu. Satu soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin presentasikan hasil dari kelompok 2. Jelaskan mengapa posisi Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua sangat dibutuhkan dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Karena jalur perdagangan utama, khusus transit, sumber devisa, dan akses pasar yang luas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya nomor 2. Kelompok berapa yang mau ikut? Kelompok di belakang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Nomor 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Zakia, Puji, Mira, dan Herlisa. Jadi di sini saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang apa yang dimaksud dengan konsep poros maritim dunia. Sebutkan minimal 3 program atau langkah nyata yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan konsep tersebut. Jadi visi poros maritim dunia adalah visi pembangunan Indonesia untuk menjadikan negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat serta mampu memberikan kombinasi positif bagi keamanan, perdamaian di kawasan dunia. Kemudian tuh sebutkan minimal 3 program yang langkah nyata yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan konsep tersebut. Yang pertama tuh membuat tol laut, kemudian diplomasi maritim, kemudian penegakan hukum laut seperti pelarangan menangkap ikan dengan bukan harimau. Sampai dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 3 itu. Izin Bu, saya Dian, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Nike, India, dan Rasku. Di sini kan nomor 3 soalnya mengapa Selat Malaka dianggap sebagai salah satu selat paling strategis di dunia. Lalu hubungkan jawabanmu dengan posisi geografi Indonesia. Berdasarkan dari penjelasan Ibu melalui PPT dan catatan papan tulis itu karena